Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karahma dengan NIM L1A1201113 dari kelas R001 Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di video ini saya akan menyelesaikan tugas dendrologi saya, yaitu menyelesaikan tugas video ke-6. Yang pertama adalah pohon Brunchiaceae warenkiev. Karakteristik pohon arsitektural menggunakan sistem L dan jaringan Petri. INM Library The Tree 2000. Makalah disajikan pada Simposium Internasional keempat tentang pohon, halaman 177 sampai dengan 186. Urutan peristiwa perkembangan termasuk khususnya nasib perkembangan apeks konfigurasi titik-titik percabangan dengan mempertimbangkan destinasi antara apeks terminal dan lateral, hubungan dominasi antara apeks posisi vegetatif dan apeks berbunga, plagiotropi dan artrotropi sumbu. Yang kedua adalah pohon model Holtum. Pohon yang sesuai dengan model ini hanya memiliki satu meristem dan oleh karena itu tidak bercabang. Meristem akhirnya berdefinisi menjadi perbungaan. Setelah buah matang, pohon itu mati. Biasanya model ini diwakili oleh pohon mirip palem dengan daun besar. Produksi sistem L, 3 tahap perkembangan tanaman, simulasi, dan jaringan Petri untuk model Holtum, tanaman yang dimodelkan mendekati Copiea elata. Yang ketiga, model sudut. Pohon yang sesuai dengan model ini memiliki batang tunggal, monopodial, ortopropik, dan tidak bercabang, yang dibangun oleh satu meristem vegetatif. Perhubungan adalah ketiak dan pertumbuhan karena itu tidak pasti. Contohnya termasuk beberapa pohon palem, ferns pohon, dan Cycas betina. Gambar 10, produksi sistem L, 2 tahap pengembangan tanaman, simulasi, dan model Petri net for Cornelius. Yang keempat, model Roux dan Cook. Batangnya monopodial dan tidak pasti. Cabang-cabangnya plagiotropik, biasanya monopodial dan tidak beraturan dengan bunga lateral. Pertumbuhan berkelanjutan di kedua model dan perbedaan utamanya adalah dalam model Cook. Cabang-cabangnya bersifat filotropik, yaitu sumbu secara morfologis dapat dikenali sebagai braches tetapi setara dengan daun majemuk. Kopi adalah contoh akrab yang mencontohkan model Roux. Pohon karet, Castrea elastica adalah contoh model Cook. Untuk gambar 11, produksi sistem L5, jaring peti, dan simulasi model Roux A dan Cook B. Yang kelima, model Massard. Pertumbuhan batangnya monopodial, ritmik, dan tidak pasti. Cabang utama bersifat plagotropik dan diproduksi. Divorces, contoh yang sudah dikenal termasuk pinus, pulau Norfolk, Auracaria heterophylla, dan spesies cemara. Spesifikasi sistem L dan jaringan Petri. Untuk gambar 12, mencerminkan karakter majemuk, ganda, dan model arsitektur ini. Segmen O dan lingkaran terkait dari aspek lateral B. Apeks ini membuat cabang orde pertama plagotropik. Setiap segmen cabang P dikaitkan dengan bunga lateral perbungaan K atau dengan puncak C yang akan membuat cabang orde 2. Cabang orde 2 terdiri dari segmen plagotropik P dengan bunga lateral K. Apeks sumbu utama A menghasilkan batang sebagai A urutan ortotropik. Yang keenam, model pendana dan altim. Batangnya monopodial, secara morfogenik setara dengan batang. Perbungaan selalu menyamping. Pertumbuhan berirama dalam model pendana dan kurang
lebih berkelanjutan dengan model A-Team. Contoh beriklim sedang dari model perdana termasuk abu, oak, pinus, maple, dan larch. Model A-Team diwakili oleh mangrove, cabang-cabangnya ortotropik pada gambar 13. Produksi sistem L, 3 tahap pengembangan yang disimulasikan dan jaring Petri untuk model perdana dan A-Team. Insert menunjukkan pohon aks hijau yang disimulasikan, yang merupakan respirasi dari pohon rang dan sistem L. Apex A menghasilkan segmen autotropik dan bunga K yang terkait atau menciptakan dirinya kembali baik di posisi terminal maupun lateral. Di gambar 13, pilihan perkembangan ini juga diwakili dalam jaring Petri. Yang ketujuh, model Campbelline. Sumbu utama adalah pseudo monopodium ortotropik. Perkembangan setiap simpodial diakhiri dengan terbentuknya perbungaan, termasuk beberapa sikas dan xylem pydrodrome dalam ruangan. Unit adalah contoh tanaman umum sistem L, dan jaring Petri untuk model Campbelline adalah gambar 14. Produksi sistem L 2 tahap pengembangan simulasi dan Petri Net untuk model Campbelline digunakan sebagai contoh di bagian 2 dan juga disajikan dalam bentuk sausage di gambar 14. Yang ke-8, Saute model. Pohon ini memiliki satu atau lebih batang ortotropik atau berorientasi miring. Setelah pembentukan ruas cabang, meristem membelah dengan dikoroni yang sama untuk membentuk 2 cabang baru. Bunga selalu lateral, model yang diperlihatkan oleh Palm Dome dan Lepidodrome yang telah punah. Spesifikasi L system dan Petri Net model ini mencerminkan pilihan pengembangan apex yang dapat menghasilkan segmen autotropik dengan bunga lateral atau membelah dan menciptakan dirinya kembali dalam 2 posisi lateral di gambar 15. Yang ke-9, model Leuwebrand. Pohon ini terdiri dari molekul-molekul ortotropik yang membentuk simpodium bercabang tanpa batang utama yang berbeda. Setiap modul memiliki bunga terminal, contohnya termasuk sumax, banyak lilac, dan dogwort. Dalam sistem L, apex A menghasilkan segmen ortotropik O dengan terminal perbungaan K dan menciptakan dirinya kembali dalam 2 posisi lateral di gambar 16. Aktivitas apex juga divisualisasikan dengan jelas oleh Petri Net 16. Produksi sistem L 3 tahap pengembangan simulasi dan Petri untuk net model Leuwebrand. Yang ke-10, model Scarron dan Stone. Batangnya monopodial, tidak pasti dan memiliki cabang ortotropik. Cabang-cabang bercabang secara simpodial dengan substitusi perbungaan terminal. Perbedaan utama antara model-model tersebut adalah bahwa pertumbuhan berirama dalam model Scarron dan berkelanjutan dalam model Stone. Contohnya termasuk Horse Chestnut adalah Scarron dan spesies Pandus adalah batu. Grafik L system dan Petri Net menunjukkan bahwa model Scarron dan Stone dapat dilihat secara formal sebagai komposisi model Cormer dan Leuwebrand di gambar 17. Model sudut menentukan batang sebagai struktur monopodial yang membawa organ lateral yang dalam hal ini adalah seluruh cabang bukan perbungaan. Model Leuwebrand menentukan struktur cabang. Yang ke-11, model Petit. Batang monopodial ortotropik tumbuh terus-menerus dan menghasilkan cabang-cabang plegotropik simpodial. Perbungaan adalah terminal, contohnya termasuk Morinda, Kitfolia, dan Kapas. Sistem L untuk model Petit berbeda dari
model Scarron dan Stone hanya dengan orientasi plegotropik berlawanan dengan ortotropik dan cabang-cabang lateral di gambar 18. Karena orientasi cabang tidak tercermin dalam grafik jaring Petri kami, jaring Petri sama untuk 3 model. Yang ke-12 model Fagerlind, simpodial oleh appetitions. Tunas pembaruan muncul di mana segmen plegotropik tumbuh dan akhirnya membentuk perbungaan terminal. Contohnya adalah magnolia, grandiflora, batang monopodial memiliki rangkaian cabang plegotropik yang melingkar dalam sistem L. Puncak sumbu utama A menghasilkan urutan segmen ortotropik O dengan lingkaran terkait dari tunas terminal B. Masing-masing B menghasilkan segmen cabang B plegotropik dan membuat ulang dirinya sendiri dalam 2 posisi lateral. Sedangkan puncak pada posisi terminal berubah status menjadi C untuk menghasilkan segmen ortotropik dan yang relatif pendek dengan perbungaan terminal di gambar 19. Aktivitas dan perubahan keadaan apex divisualisasikan dengan jelas oleh jaring Petri. Yang ke-13 model Aubervilliers. Batangnya monopodial menghasilkan lingkaran cabang plegotropik yang simpodial oleh aposisi. Setiap tunas pembaruan memiliki segmen basal plegotropik panjang diikuti oleh segmen ortotropik tak tentu. Meristem terminal dari setiap segmen tetap aktif menghasilkan kelompok daun yang berurutan dengan bunga lateral. Contoh yang dipelajari dengan baik termasuk spesies Terninilia. Yang ke-14 model Caribora. Batang pseudomonopodial dibentuk oleh rangkaian cabang yang simpodial dengan substitusi pembungaan terminal. Meskipun semua cabang pada awalnya setara, satu terminal satu cabang menjadi lebih tegak dan dominan dan membentuk sumbu relay. Contohnya termasuk pohon kotak pasir dan spesies catalpa. Sistem L menentukan bahwa apex A menghasilkan segmen ortotropik O yang diakhiri oleh perbungaan yang menciptakan dirinya sendiri dalam lingkaran apex lateral N plus 1 gambar 21. Salah satu apex ini ditunjukkan dengan A, kreasi K, dan dominan. Terminal perbungaan dan kreasi N plus 1. Apex lateral non-equivalent juga ditangkap oleh jaring Petri. Huruf tebal dengan label terkait N adalah notasi singkatan untuk satu set busur N. Yang ke-16 model Nozeran. Batangnya semu monopodial, puncak batang dibatalkan dan tingkat suku kata cabang plegotropik terbentuk di bagian distal. Tunas ortotropik subdistal yang proleptik membentuk sumbu relay. Bentuknya pembungaan seringkali lateral tetapi mungkin terminal. Contohnya adalah kakao dengan nama latin Tebroma kakao. Yang ke-17 adalah model Mangenot. Sumbu utama semu monopodial dibangun oleh superposisi tunas lateral yang terbentuk pada kurva tunas induk dengan orientasi campuran. Segmen plegotropik distal dari setiap pucuk menjadi cabang. Salah satu contoh iklim sedang yang paling terkenal adalah blueberry Hibiscus Vaccinium corobusum. Dalam sistem L apex A menghasilkan segmen ortotropik dan dalam sistem L apex A menghasilkan segmen ortotropik dan menciptakan dirinya sendiri kembali dalam posisi lateral yang dominan A sementara itu puncak terminal berubah status menjadi B dan secara formal mengikuti jalur perkembangan yang sama seperti apex lateral dalam model Nozeran di gambar 24. Kemiripan antara model
nozeran dan mangenot lebih jelas terlihat dari kemiripan jaring Petri masing-masing. Dan yang terakhir, 18 adalah model Campagnat. Seperti pada model Magenot, sumbu pseudomonopodial pada model Campagnat dibangun oleh superposisi tunas lateral yang terbentuk pada kurva tunas induk dengan orientasi campuran. Bagian distal awalnya ortotropik tetapi menjadi terjumbai karena beratnya sendiri yang menciptakan tampilan plagetropik batang utama tunggal jarang terlihat. Contoh beriklim sedang termasuk spesies Rosa dengan amati, spesies Rosa, Sambucus, dan Rubus. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.